Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Rama mau kemana tuh Rama tuh? Oke, apa namanya? Dimulai dengan pelajaran IPS ya. Hari ini tidak ada materi baru karena materinya mengulang. Jadi Bu Dahlia mau mengingat-ingat sebentar aja. Kemudian kamu akan mengerjakan soal secara bersama-sama. Jadi seperti kemarin bahasa Indonesia, hari ini mudah-mudahan tidak ada yang telat-telat. Karena kita mengerjakan selesai Zoom meeting, kita selesai juga mengerjakan tugasnya. Untuk PPKN nanti di pukul 10.30 sampai 11.30 itu kamu tidak melaksanakan Zoom, hanya kamu cek Google Classroom-nya aja. Jadi bersama Bu Dahlia cuma 1 jam, kemudian habis ini nanti ada bahasa Inggris ya. Kemudian ada PAI, baru IPS. IPS tidak usah Zoom. Jadi hari ini seperti itu. Kemudian sore juga masih ada T2Q, silakan disetorkan ke grup ya. Di situ ada nilainya dan di situ ada nilai kedisiplinan serta kerajinannya. Baik, sudah siap dengan buku tulis dan alat tulisnya? Sudah? Baik, kalau sudah kalau belum disiapkan, kalau sudah alhamdulillah, Bu Dahlia akan share screen soal. Jadi soalnya tidak banyak, tapi bentuknya esai. Kenapa esai? Karena Bu Dahlia mau melihat seberapa jauh kamu bisa mengembangkan suatu kalimat. Ya. Jadi kita akan mengembangkan kalimat bersama-sama, tidak sendirian. Kita akan mengerjakan bersama-sama agar bisa bersama-sama juga. Ya. Sebelum kita mengerjakan soal, kita angkat kedua tangan. Kemudian kita membaca doa mau belajar terlebih dahulu agar Allah mudahkan hari ini dan Allah lancarkan serta Allah berikan manfaat bagi kita dalam PJJ hari Rabu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa akhirnya bisolihin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Dada izin share screen sebentar. Jadi hari ini terlihat ya. Hari ini tidak terlalu lama ya, Nak. Karena soalnya juga nggak banyak. Alhamdulillah. Terlihat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mengisi kemerdekaan. Itu ada di tema 6F untuk IPS. Jadi tema 6 untuk IPS itu KD-nya adalah makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mengisi kemerdekaan. Sudah tahu ya bahwa kita Indonesia merdeka itu tanggal berapa? Kebangetan kalau nggak tahu. Ayo tanggal berapa? 17 Agustus. Ya, 17 Agustus 1945. Berarti kita sudah merdeka berapa tahun dari tahun 45? 75 ya? Iya, 75. Nanti tahun 2021 ada 76. Oke. Seperti itu. Nah, Bu Dahlia mau tanya, kita merdeka itu dari Belanda, penjajahan Belanda selama berapa ratus tahun? Kita 350 tahun. 350 tahun. Dan Jepang 3,5 tahun. Ya, Jepang walaupun sebentar tapi tetap menyiksa ya, lebih menyiksa. Katanya. Baik. Kemudian, oke. Sekarang kita mulai dengan, silakan ditulis bukunya, tulis tanggalnya hari Rabu 13 Januari 2021. Yang rapi tulisannya. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Nah, yang akan dibahas hari ini adalah jelaskan makna proklamasi berdasarkan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, aspek spiritual. Spiritual itu tentang keagamaan ya. Menurut kamu, proklamasi berdasarkan aspek spiritual itu bentuknya kenapa? Proklamasi diperoleh dari, kalau keagamaan berarti berkat rahmat Allah. Baik, kamu silakan tulis soalnya. Jelaskan makna proklamasi berdasarkan aspek-aspek berikut ini. Yang A, yuk mari kita kerjakan bersama-sama untuk yang A. Silakan
Silakan tulis soalnya. Silakan tulis soalnya. Sudah tulis soalnya? Proklamasi berdasarkan aspek-aspek berikut ini. Yang A, spiritual. Coba ya. Spiritual itu berhubungan dengan, kita jawab bersama-sama, berhubungan dengan keagamaan. Jadi proklamasi diperoleh berdasarkan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis. Proklamasi, peroleh karena berkat Tuhan yang Maha Esa. Kita di sini Allah aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu adalah aspek spiritualnya. Proklamasi diperoleh karena berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar. Bentar ya, iklan. Oke, sudah? Yang A, spiritual? Baik, lanjut ke makna proklamasi berdasarkan aspek histori. Nah, histori ini sejarah. Jadi, proklamasi itu merupakan titik akhirnya. Jadi, proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah titik akhir dari penjajahan siapa? Belanda di Indonesia. Titik, maaf jelek tulisannya. Titik akhir masa penjajahan di bumi Indonesia. Jadi setelah proklamasi berarti selesai sudah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Seperti itu maksudnya. Di bumi Indonesia. Politis. Ya, yang B, tulis. Kita lanjut ke politis. Jadi kalau dari segi politis, dari aspek politis, proklamasi Indonesia itu tanggal 17 Agustus merupakan apa? Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, punya kekuasaan sendiri. Kalau menurut aspek politis. Masih yang C ya. Bangsa Indonesia. Aduh tulisannya. Bangsa Indonesia.
sebentar. Adalah bangsa yang berdaulat, yang punya kekuasaan sendiri gitu ya. Indonesia. Bangsa yang Bangsa Indonesia adalah bangsa berdaulat atau berkuasa. Jadi setelah yang berdaulat. berkuasa. Maaf ya kalau jelek ya. Jadi menurut aspek politis, proklamasi itu menjadikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang berdaulat, punya kuasa sendiri. Jadi kalau kemarin yang berkuasa adalah penjajah-penjajah, baik itu Belanda ataupun Jepang. Nah, setelah proklamasi, setelah tahun 45 sampai sekarang, alhamdulillah bangsa Indonesia memiliki kekuasaan sendiri. Jadi kekuasaannya dari kekayaan alam, ya, sumber daya manusia. Jadi Indonesia punya sendiri. Gitu. Kalau kemarin kan dijajah ya, jadi punya Belanda. Nah, kalau setelah itu Indonesia memiliki kekuasaan sendiri. Sudah? Yang C, politis? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Sebentar, tungguin temannya yang belum. Ada yang belum? Oke, baik. Kalau sudah kita lanjut. Nah, di sini ada bacalah teks berikut ini. Oke. Coba paragraf pertama silakan dibaca oleh Saya, Bu. Saya. ya, Rizky. Coba Rizky, suaranya Bu Guru belum pernah dengar. Silakan Rizky. Tunggu. Kok enggak? Selain untuk Kan ada hitam-hitam, Bu, di atasnya. mana sih? Sudah? Selain untuk memenuhi ada nak? Terlihat? Enggak, Bu. Belum terlihat? Kalau Rizky nih, apa namanya, sinyalnya bermasalah selalu nih. Nah, jadi kalau ada gambar, kadang-kadang Rizky tidak terlihat. Sedangkan yang lain terlihat. Oh iya, itu namanya ini ya, apa namanya, nge-lag gitu ya. Gambarnya nge-lag. Jadi tidak bisa. Selain untuk memenuhi kewajiban sebagai belajar dengan tekun juga merupakan salah satu cara kita mengisi kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan yang panjang dari para pahlawan. Ya. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya hingga akhirnya bangsa kita dapat merdeka. Saat ini sudah menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa. Ya. Tujuan kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat antara lain A. Dukung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, baik. Terima kasih, Rizky. Lanjut. Rizka. Ada Rizky, ada Rizka. Silakan, Rizka. Apa yang dapat? Kelihatan nggak? Nah. Silakan dibuka dulu, di unmute dulu. Apa yang dapat? Yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, berikut beberapa contohnya. 1. Menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar dengan giat dan rajin sehingga kita menjadi generasi yang cerdas, kreatif, berpendidikan maju, dan tidak akan kalah dari bangsa lain. Dengan pendidikan diharapkan masyarakat dapat sejahtera. Lanjut. Yang ke 3.
Ya, lanjut Rizka, yang ketiga. 3. Menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengelola sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. 5. Mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Dengan demikian tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. 6. Memiliki kepribadian yang positif seperti mandiri, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan bekerja keras. Terima kasih Rizka. Nah, yang akan kamu kerjakan hari ini adalah coba tuliskan contoh lainnya sebagai upaya dalam mengisi kemerdekaan. Kalau yang tadi kan sudah tuh. Yang pertama ada menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, yang kedua belajar dengan giat dan rajin, yang ketiga ini menjaga kelestarian alam, yang keempat menjaga lingkungan, yang kelima mematuhi aturan, yang keenam memiliki kepribadian yang positif seperti mandiri, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan bekerja keras. Ya, selain itu silakan kamu tuliskan contoh lainnya. Ya, siapa yang bisa? Nah, siapa yang bisa? Upaya mengisi kemerdekaan selain yang tadi? Belajar deh saat belajar. Boleh nggak mencontek? Memplagiat misalnya. Kamu dikasih tugas nih, mencontek. Nah, itu boleh nggak? Enggak. Ya, jadi bagaimana? Upaya tidak? Tidak menyontek saat belajar. Tidak melakukan plagiat. Plagiat itu contek ya. Plagiatisme dalam pembelajaran. Ya. Bentar. Oke. Oke, baik. Kemudian yang kedua, dalam keluarga misalnya. Oh, tadi kan dalam pelajaran nih, upaya mengisi kemerdekaan. Dalam keluarga, bagaimana dengan orang tua? Ayo, bagaimana dengan orang tua? Sikap kamu seperti apa seharusnya untuk mengupaya mengisi kemerdekaan? Apa, yuk? Ya, menghormati dan membantu. Itu termasuk upaya mengisi kemerdekaan loh. Menghormati dan membantu orang tua. Ya. Jadi kalau zaman sekarang itu banyak orang tua yang dijadikan sebagai kayak pembantu oleh anaknya. Misalnya mau makan, hari ini mau makan ini gitu ya. Terus bajunya dicuciin. Kemudian sepatunya diiketin. Tuh, Bu Dalia pernah lihat tuh, sepatu dia pakai sepatu tali. Kemudian diiketin tuh sama mamahnya. Mamahnya sampai nunduk. Nah, seperti itu jangan sampai ya. Untuk kelas 6 dan untuk anak-anak Nurul Hikmah deh. Bukan anak kelas 6 aja semuanya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau orang tua itu kamu harus bantu. Kayak Ola tuh. Ola suka bikin-bikin ya lah. Bantuin bikin kue ya lah. Buat bantuin mamah ya. Nah, iya seperti itu ya. Kemudian kalau ada kotor-kotor di kamar, itu kamu sapuin. Jangan nungguin mamah ya. Kesian. Orang tua kita sudah capek, sudah banyak kegiatannya, nah kamu bantu. Seperti itu. Itu dapat pahala loh. Juga dapat berkah. Nanti doanya dari orang tua itu akan diijabah. Nah, lanjut. Upaya mengisi kemerdekaan. Yang pertama, tidak melakukan plagiatisme, menghormati dan membantu orang tua. Apalagi? Yang selain 6 tadi. Tidak memilih-milih teman. Ya, boleh. Tapi pilih teman boleh ya, tapi asal
apa namanya? Misalnya kalau tidak memilih teman tentang ininya kekayaannya, misalnya kalau yang miskin nggak mau, yang kaya baru mau, itu baru nggak boleh. Tapi kalau memilih teman itu misalnya yang suka terlalu banyak main game, itu kamu jangan ditemenin sebetulnya ya. Nanti kamu ketularan senang main game. Jadi gimana ya? Tidak memilih teman berdasarkan kekayaan, ya. Kalau berdasarkan akhlak dan sikap itu harus dipilih temannya ya. Tapi kalau kekayaan tidak boleh. Karena semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakannya tingkat ketakwaannya. Nah, kalau kamu berteman dengan orang yang takwa, insya Allah kamu akan ketularan juga. Begitu. Betul. Terus lanjut. Nomor 4. Tentang lingkungan misalnya. Lingkungan. Ikut serta bergotong royong. Betul. Pintar. Ikut serta bergotong royong. Ikut serta bergotong royong. Ya, kalau dikerjakan bersama-sama mudah ya, tapi kalau dikerjain sendiri, aduh, mentok gitu. Kalau bersama-sama pasti bisa. Terakhir apa? Siapa yang tahu? Kalau dalam lalu lintas, kalau belajar di sekolah udah, di rumah udah, kemudian di lingkungan udah. Sekarang lalu lintas, misalnya kamu lagi jadi pejalan kaki, harus apa? Mematuhi peraturan ya. Tanzi, mematuhi peraturan lalu lintas. Pintar. Sebentar. Mematuhi aturan lalu lintas. Itu adalah upaya mengisi kemerdekaan. Aduh. Maaf. Ya. Itu adalah upaya mengisi kemerdekaan dari segi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan tetangga, dan dalam berlalu lintas. Jadi di 5 itu insya Allah sudah lengkap. Jadi tidak susah ya mengisi kemerdekaan, cukup dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang kamu bisa lakukan. Itu juga termasuk mengisi kemerdekaan. Sudah selesai? Oke, untuk hari ini IPS-nya selesai. Tadi udah selesai belum? Belum ya? Udah? Yang belum siapa? Udah lihat ini? Oke. Nah, ini ada yang belum ya? Sudah? 5? Tulisan Bunda lihat kayak cakar bebek. Baik, kalau sudah lihat, stop share screen-nya. Oke. Rama, ada yang ngunyah-ngunyah. Sarapan ya, Nak? Iya, nggak apa-apa. Oke, Bunda lihat stop share screen-nya. Sudah selesai ya semua ya. Berarti IPS hari ini rampung untuk tema 6 subtema 1. Alhamdulillah. Nanti hari ini jam 8 akan ada Zoom ya. Zoom apa tidak ya? Ini masih ada masih ada 20 menit. Silakan boleh sholat duha, boleh beristirahat atau sarapan yang belum sarapan. Coba diperlihatkan ininya, apa namanya? Tugas hari ini yang dikerjakan. Baik, sudah videonya dinyalakan, Nak. Sebentar. Tapi tetap ya, di foto tetap. Oke, siap. Senyum, 1, 2. Akah selalu udah gelap deh, Akah. 1, 2.
Saya kan baru masuk tadi. Telat. Jadi belum. Oh, baik, nggak apa-apa. Ditunjukin aja, Nak. Nanti Bu Dalia kasih itunya, PowerPoint-nya. Ya. Oke, bentar. Ridwan udah, pinter. Oke, siap ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sudah. Bentar, yang kedua belum. Teleponnya. Bentar. Oke. Siap. Yang kedua. Lila, Sahal, Fahri, Rizky, Yasina, Almira. Siap. 1. Fatimah, sudah dikerjakan, Nak? Oke, baik. 1, 2, 3, senyum. Sudah, alhamdulillah. Nah, kan enak ya kalau kayak gini ya. Selesai gitu. Baik. Kalau sudah ditutup bukunya, tapi tetap difoto ya, dilampirkan ke Bu Guru. Tetap japri ke Bu Dalia sebagai tanda dokumentasi. Baik. Oke. Udah akhiri ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga hari ini materinya bisa masuk ke otak kalian dan bisa bermanfaat buat kalian semua. Sebelum kita akhiri, kita baca doa. Kita baca doa penutup majelis terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah bergabung bersama Bu Dalia di sini dan yang sudah tepat waktu. Terima kasih juga. Semoga hari ini Allah berikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Bu Dalia izin live meetingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya.